sampai yang udah lewat-lewat, Bo. Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi, Selamat pagi, Pak. Pak. Baik, di pagi yang cerah ini semoga kita juga cerah ya karena suasana pun sangat lumayan tidak panas dan tidak dingin ya. Sehat semua kan? Sehat, Sehat, Pak. Sehat, Pak. Pak. Sehat ya. Baik. Selanjutnya saya absen dulu. Mana sekretaris Rosmedi hadir semua Iya, kan? Pak. Nah, Hadir semua, kumpul-kumpul Pak. ini semua saya lihat. Oke, baik. Jadi, sesuai dengan pagi yang cerah ini, kita mulai juga dengan cerah, yakni dimulailah dengan doa. Ketua kelas, Alex, tolong dibantu Bapak memimpin doa. Ya, Pak. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya. Nah, jadi sebelum kita memulai pelajaran kita, tadi kita sudah mulai dengan doa, doa yang bagus, doa yang sangat enak didengarkan tadi oleh ketua kelas kita. Alangkah baiknya kita mendengarkan lagu di Ibu Negeri supaya menunjukkan kecintaan kita terhadap negara kita, Indonesia Raya tercinta dari Sabang sampai Merauke. Ya, kita nyanyikan, kita tunggu aja dua ayat ya. Ya, Pak. Padamu negeri kami Kami berjanji padamu padamu negeri Kami berbakti padamu negeri. Kami berbakti Bagimu negeri, jiwa raga kami. Padamu negeri kami berjanji Padamu negeri kami berbakti padamu negeri. kami Kami mengabdi bagimu negeri, jiwa jiwa raga kami. Oke, terima kasih ya. Kita bernyanyi tadi dengan semangat. Semoga dari pelajaran kita ini, kesenrupaan ini, kita dapat berbakti dan mengabdi kepada Indonesia Raya. Baik. Nah, eh, yang akan kita pelajari hari ini yakni kesenrupaan, yakni seni rupa dua dimensi, di mana kompetensinya memahami unsur, prinsip, bahan, dan teknik ya, dan teknik
eh, di dalam berkarya seni rupa dua dimensi, di mana Bapak di sini mengambil dua indikator. Yang pertama itu mengidentifikasi, ini dia, identifikasi dan mempresentasikan secara baik, ya, secara baik, apakah itu dari segi unsur, prinsip, bahan, dan teknik di dalam berkarya seni rupa dua dimensi, ya. Nah, sebenarnya ini sudah pernahnya kalian pelajari ini mulai dari kelas 7, 8 sampai kelas 9 SMP. Toh, ini juga di dalam semua, ya. Apa yang kalian pelajari di SMP itu. Jadi tentunya sebenarnya walaupun kita sekarang berada di kelas 10, kita hanya sekedar mengulang saja, ya. Mengulang apa yang sudah kita pelajari atau yang kalian pelajari di SMP tentunya, ya. Nah, tentunya setelah kita mempelajari ini nantinya, kita akan lebih, ya, akan lebih tahu, ya. Tentunya kalau lebih tahu, ada tujuannya kan, begitu ya, begitu ya anak-anak ya, berarti ada tujuannya ya. Iya Pak. Pak. Nah, tujuannya di sini, ini tujuannya ya, tujuan berarti mengetahui, membedakan, menjelaskan, menunjukkan, mempresentasikan ini semuanya, baik itu dari segi unsur, prinsip, bahan, dan teknik berkarya seni rupa dengan baik tentunya, ya, dengan baik. Berkarya seni rupa ini, ya, di sini ada Bapak tunjukkan, ini ketepatan karya Bapak, ya, ini Bapak mau nanya dulu sebenarnya untuk kalian, tapi sebelum itu Bapak mau sedikit dulu mengembalikan pengalaman kalian, sedikit dulu mengembalikan pengalaman visual kalian, ya. Nah, kalian kan sudah sering tuh melihat lukisan-lukisan, apakah lukisan itu mungkin ada yang pernah ke museum, ada yang pernah ke kafe minum kopi, ya, atau sekedar lewat di tengah kota, lihat di tembok ada lukisan-lukisan. Pernah ya melihat itu ya? Pernah? Pernah Pak. Pernah Pak. Oke, bagus. Suprio pernah? Pernah Pak. Oke, bagus. Nah, di sini coba dulu kalian lihat ini di dalam karya ini karya lukis, yang ini karya lukis, yang ini karya gambar. Kira-kira apa yang bisa kalian lihat? Saya tunjuk dulu, Rosmedi. Kira-kira ini karya satu. Apa yang bisa kalian lihat, Rosmedi? Kira-kira di dalamnya? Di sini Pak ada gambar ikan. Oke, ada gambar ikan. anak bayi. Oke, bayi. Iya, dan ada juga ornamen Batak Toba, Pak. Oke, ada ornamen ya. Baik. Oke, ditambahi Alex, ditambahi. Ada aku tengok di situ Pak, seperti tali-tali Pak, mengikat apanya itu nggak tahu saya Pak, tapi tali-tali lah. Oke, berarti ada tali ya. Oke, satu lagi Bang. Oh, ada lagi ornamen dan ada ini yang kecil-kecil apa? Mungkin ini pohon-pohon kecil Pak. Pak. Oh, iya, ayo Nani. Ada kepala ini Pak. Oke. Dekat ada kakinya kepala. bayi, kepala. Oke. Oh, ini ya, Iya, baik. Untuk gambar dua, ayo Bang. Suprio. Untuk gambar dua Bang, apa kira-kira yang kau lihat Bang? Ikan Pak. Oke, ikan sama ya. Nah, sekarang untuk gambar dua, kira-kira ada nggak garis di situ? Ada Pak. Ada Pak. Ada garis. Ada bidang? Ada. Ada Pak, ada. Oke. Ada ruang? Ada Pak. Oke, baik. Nah, jadi inilah yang membentuk dari gambar itu sendiri atau karya itu sendiri. Objek-objek, bentuk-bentuk, pola-pola. Itulah yang menjadi pembentuk karya dua dimensi itu sendiri ya. Itu hanya sekedar mengingat saja ya. Nah,
masuklah kita kemari, berarti kita tadi berbicara seni rupa dua dimensi, ya. Tadi Bapak sudah menunjukkan contoh. Di sini juga ada nih contohnya. Karya seni rupa dua dimensi itu berarti memiliki dua kata kunci ya, dua ukuran atau dua sisi. Ini dia. Berarti kira-kira kalau dua ukuran dan dua sisi, kira-kira Nani maksudnya apa kira-kira ya? Bisa dilihat dari memiliki panjang dan lebar, Pak. Oke, bisa kita maknai ini berarti memiliki panjang lebar ya. Berarti itu kita apresiasi dari depan ya. Berarti kalau dari samping yang nampak adalah lebar dan tinggi itu dari samping ya. Nah, supaya lebih mudah kita memahaminya ya, supaya lebih mudah memahami secara mudahnya nih, mudahnya. Berarti karya ini hanya, ini kata kunci, hanya memiliki panjang dan lebar saja, tanpa memiliki dimensi ketiga, yaitu ini dia, ruang. Contohnya ada lukisan, ada gambar atau drawing, ilustrasi, atau karya rupa lainnya yang dibuat di permukaan datar. Ini ya. Nah, contohnya ada di sini. Ini karya Bapak untuk puisi seseorang. Ini anak saya Jonah sedang bantu bapaknya membuat mural. Ini karya Bapak untuk drawing self portrait with woman judulnya ya. Bisa sampai di sini anak-anak? Bisa, Pak. Ya, Oke, Pak. terima kasih ya. Nah, tadi Bapak sudah mengatakan bahwasanya unsur-unsur itulah yang membentuk karya itu sendiri. Ya. Berarti unsur itu ada titik. Berarti titik adalah unsur terkecil pada seni rupa ini dia. Nah, apakah hanya harus seperti ini Pak? Kecil atau tidak? Tergantung objek, tergantung alat yang kita pakai. Kalau kita pakai contohnya ujung sapu, kita torehkan di tanah, jadi agak besar seperti ini, juga titik namanya seperti ini karena memang full ya. Nah, kemudian garis. Nah, coba Rosmedi, coba Kak perhatikan dulu bisa Kak? Iya Pak, iya Pak. Nah, di garis ya, ini Bapak tarik garis, ini garis lurus. Nah, kira-kira garis itu apa? Garis itu adalah kumpulan dari titik-titik yang ditarik, bisa dia memanjang, bisa dia melingkar, Pak. Oke, berarti kumpulan dari banyak titik, begitu maksudnya ya Kak ya? Iya Pak. Oke, bagus. Berarti Kak Rosmedi masih ingat dia pelajaran di SMP-nya ya. Garis itu seperti yang dikatakan teman kita Rosmedi, sebenarnya ini kalau kita pergunakan zoom ya, pergunakan zoom atau kaca pembesar, kalau kita tarik garis ya, ini sebenarnya kumpulan titik-titiknya nih. Karena nampak dia jauh, kumpulan titik-titik yang disusun secara terarah itu dia ya. Karena nampak jauh jadi nggak nampak, jadi menyatu garis itu seperti ini ya. Garis itu juga banyak ya, seperti yang Bapak tunjukkan tadi, ada dia garis horizontal, ada garis vertikal, ada diagonal, ada lengkung, ada zigzag, ada ekspresif dan lain sebagainya ya. Kemudian bidang. Ini Nani kan pandai matematika nih, Nani. Iya, Pak. Nah, coba Kak, bidang, jenis-jenis bidang Kak di matematika. Ada bidang segi 4, persegi Oke, panjang, sangkar, segitiga, segitiga, lingkaran, lingkaran. dohot, akana, asing, ya dan lain sebagainya, ya. Nah, Iya, Pak. itu dia bidang. Itu secara umum kita sudah semua mengetahui. Nah, bagaimana kalau bentuk? Alex, Iya, Pak. bentuk Bang, bentuk. Ada bentuk 2 dimensi, ada bentuk 3 dimensi. Ya, contohnya Bang, yang 3 dimensi Bang. Ada mobil.
Oke. ada handphone, ada laptop. Oke. 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 Nah, sekarang kalau kita berbicara, kita kaitkan dulu ya Bang ya semua ya. Kita kaitkan antara bidang dan bentuk contoh ya. Ada di sini kubus. Ya, misalkan ini kubus. Nah, coba perhatikan tadi saya tarik dulu ini membuat kubus. Nah, kan bidang dulu ya. Saya hubungkan 2 bidang. Saya hubungkan 3 bidang. Nah, berarti di dalam kesenurupaan bentuk itu tercipta dari bidang itu sendiri, ya. Persegi panjang, berarti persegi panjang dengan butir sangkar bisa saja menjadi balok, ya, dan lain sebagainya. Nah, tekstur. Kalau tekstur berarti ini tekstur kesan halus kasar suatu permukaan sebuah benda. Tekstur ini dibagi 2. Ada dia tekstur nyata, ada dia tekstur semu. Oke. Nah, Suprio, Ya Pak. coba perhatikan dulu karya Bapak ini yang Bapak lingkari di sini. Kira-kira ada nggak tekstur di sini? Ada Pak. Tadi ada kan tekstur apa kira-kira Bang yang kau lihat Bang? Teksturnya semu Kasar, Pak. halus, kasar, halus atau gimana Bang? Halus Pak. Halus ya. Di bagian kepala mungkin ya, di sini ya Bang. Oh iya Pak. Oke. Nah, berarti bisa dikatakan ini kasar. Oh iya Pak. Walaupun ini kasar, ini halus, ini hanya kesan. Hmm. Nah, dikatakan dia kesan berarti itulah tekstur semu. Bisa ya semua ya? Ya Pak. Hanya kesan saja. Hanya kita lihat saja. Kita lihat saja udah contohnya lukisan atau gambar-gambar kulit pohon, kita tahu itu kasar, tapi itu hanya kesan. Kalau kita raba dia halus atau licin ya. Nah, sedangkan tekstur nyata itu yang jelas yang bisa kita raba. Bisa semua ya? Bisa Pak. Ya Pak. Oke. Kalau sekarang kita berbicara masalah warna ya. Warna itu secara umum kalau warna dikatakan, kalau Bapak nanya di kelas yang lain ada yang mengatakan, wah, apa itu warna? Warna itu Pak kuning, merah, hijau, ya kan? Padahal itu adalah jenis-jenis atau pembagian-bagian dari warna. Yang menjadi pertanyaan, apa itu sebenarnya warna ya? Nah, jadi begini, warna itu bisa kita ketahui. Contoh, Bapak kasih ilustrasi. Ini mata nih, ini mata, ini objek, ini sumber cahaya, ya. Ini sumber cahaya. Berarti sinar atau cahaya itu yang dipantulkan dari permukaan sebuah objek yang diteruskan ke arah mata. Itulah warna. Itulah warna. Bisa? Bisa kira-kira? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke. Pembagian warna ini banyak ya. Di sini ada warna primer, ada warna sekunder, ada warna tersier, dan lain sebagainya. Nah, secara umum ini yang kita pahami. Warna primer itu dia warna pokok, warna merah, ya, warna kuning, dan warna biru. Sedangkan warna sekunder gabungan 2 warna primer, ya, gabungan 2 warna primer. Contohnya bisa saja warna kuning, ya, 1 kuning. Bapak kasih di sini 1 contoh satuan ya, 1 tetes, 1 ember, 1 gayung gitu ya. 1 kuning ditambah 1 dia merah, berarti dihasilkan dia 1 ya, 1 orange. Nah, Rosmedi. Mana Rosmedi? Ya Pak. Oke, ini Bapak kan buat di sini 1 ditambah 1. Loh, kok jadi 1? Kira-kira kok gitu ya? Ya karena dia satu warna maksudnya Pak.
Oke, menurut iya. saya, Berarti Pak. ya betul betul Kak, betul. Berarti digabungkan menjadi satu itu dia yang menghasilkan warna yang baru yaitu warna sekunder, warna orange. Bisa ya sampai di sini ya? Bisa, Ya, Pak. Pak. Oke. Nah, sekarang warna tersier. Warna tersier ya, maaf ya coret-coretan Bapak agak amburadul. Warna tersier berarti satu warna primer, contoh warna kuning ya, ditambah satu warna sekunder, yakni saya Bapak buat dia warna orange tadi ya, orange ya, warna orange. Yang jelas satu warna primer, ini satu warna sekunder. Hasilnya berarti warna orange muda dia. Orange muda. Ya. Bisa kira-kira? Bisa, Pak. Saya, nah karena di SMP ini kan sudah, di SMP juga sangat lengkap karena saya tahunya guru SMP di sebelah kita ini hebat dia di dalam berkesenirupaan ya. Nah, sekarang gelap terang. Nah, berarti gelap terang berkaitan dengan sinar ya. Iya kan? Gelap terang berkaitan dengan sinar berarti karena adanya bayangan tentunya ada sumber cahaya kan begitu ya? Ya, Pak. Contohnya ya, saya buat di sini di bidang yang kuning ini ya. Kalau di sini dia objek, contohnya seperti ini, arah cahaya dari kanan tentunya bayangannya itu di sebelah kiri seperti ini ya. Oke ya, bisa ya? Iya, Pak. Saya rasa Bisa, kalian Pak. sudah mengalami di kehidupan nyata ya. Bayangan kalian kalau arah matahari agak di sebelah kanan, berarti bayangan kalian kan berada di kiri, gitu ya? Ya, Pak. Oke, nah dalam gelap terang ini atau bayangan ini sebenarnya dibagi ada beberapa bagian. Yang pertama, bayangan langka. Yang kedua, bayangan awak. Yang ketiga, bayangan semu. Ya. Bayangan langka berarti bayangan yang berada di mana objek itu berdiri. Contoh, kalau kita berada di lantai semen, ada sinar dari kanan, bayangan kita kan jatuh di semen itu ya. Ya, Pak. Bisa ya? Oke, itu Ya, namanya bayangan langka namanya. Kalau bayangan awak bagaimana, Pak? Bayangan awak itu adalah bayangan yang berada pada benda itu sendiri. Contoh, sinar dari ini tadi, contoh yang saya Bapak buat ini. Sinar tadi dari sebelah kanan ini kan bayangannya pasti ada kan bayangan di objek ya. Itu namanya bayangan awak. Sedangkan bayangan semu itu seperti kalau kita bercermin di air atau bercermin di kaca cermin. Itu namanya bayangan semu. Oke. Bisa sampai di sini anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Bisa, Pak. Bagus. Nah, setelah kita berbicara mengenai unsur-unsur atau pembentuk atau beberapa pembentuk dari karya dua dimensi itu, apakah itu lukis tadi, gambar tadi, graffiti, mural dan lain sebagainya, tentunya di dalam karya itu, karya dua dimensi itu ada dia namanya prinsip. Ini dia. Ada prinsipnya. Ya. Kesatuan. Yang pertama itu adalah kesatuan. Maksudnya kesatuan gimana, Pak? Ya, kesatuan. Nah, di sini kan Bapak buat contoh nih, ada lingkaran-lingkaran, banyak nih lingkaran ini. 3 ya, 3 dikali berapa? 2, 4, 6, 7 dikali 7, banyak ya. Nah, ini gambaran secara umum. Tentunya kalau dikatakan kalau sudah masuk dia prinsip ke karya seni rupa dua dimensi, berarti ini nantinya haruslah mengandung yang dinamakan dengan nilai Tiga. estetis, bukan estetika, Kak. Nah, ini harus kita bedakan. Ya. Estetis adalah keindahan, ya. Sedangkan yang dinamakan dengan estetika adalah ilmu yang mempelajari keindahan itu sendiri, itu estetika. Bisa ya Kak Rosmidi ya? Ya, Pak.
Oke, ya. Nah, tadi kita kembali ke kesatuan, ya. Berarti di dalam karya itu, Pak, berarti bisa, Pak. Polanya di sini kan lingkaran ini, Pak. Berarti bisa saja di sini segitiga, bisa saja di sini oval, bisa saja di sini yang bentuk ekspresif, bisa. Atau Pak, bisa saja di sini lingkarannya besar, bisa saja di sini kecil-kecil, kecil-kecil, bisa, ya. Yang jelas dia menjadi satu kesatuan dalam karya itu, ya. Yang selanjutnya di sini ada keseimbangan. Keseimbang berarti bukan seperti di matematika atau di ilmu pasti itu 1 kilo di sini, 1 kilo di sini itu bukan, ya. Tapi kita di visual. Seperti contoh yang Bapak buat ini, di sini ada 4 lingkaran warna hitam, 2, 3, di sini ada 1 lingkaran, sama warnanya. Tapi yang membedakan adalah ukuran, lebih besar dia, dan jumlah. Tapi kalau kita perhatikan di sini, contoh ini, ya, contoh ini dikatakan ini seimbang, ya, penampakannya seimbang, nggak berat ke kiri, nggak berat ke kanan, ya, seperti itu maksudnya, ya. Sebenarnya irama kalau sudah masuk prinsip irama di dalam karya seni rupa itu jangan monoton. Maksudnya monoton seperti ini, ya, monoton seperti ini tersusun rapi gitu, harus ada geraknya, apakah melengkung seperti ini, apakah zigzag dan lain sebagainya, ya. Kontras harus ada dia yang lebih nampak, sedangkan penekan harus ada dia satu objek yang ditunjukkan. Oke, nah di sini karya itu konsepnya sudah ada, unsur-unsurnya sudah lengkap, kemudian prinsip-prinsip sudah ada, masuklah kita ke bahan. Kalau masalah bahan ini saya rasa sudah sering kalian perhatikan, sudah sering kalian temui, ya. Saya rasa ini tidak perlu lagi yang di ini, mungkin yang di sini hanya bedanya di sini pena dan ballpoint. Kalau pena itu biasanya dikatakan itu ke tinta cair, sedangkan ballpoint itu di tinta kering. Itu saja bedanya, ya, sesuai dengan contoh-contoh gambar yang Bapak berikan, ya. Bisa diterima kira-kira sampai di sini? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang alat sudah ada, unsur ada, prinsip-prinsipnya ada. Sekarang kita masuk ke yang dinamakan dengan teknik. Teknik plakat, kolase, transparan, akuarel, dusel, arsir, siluet, semprot. Nah, nanti yang kita praktekkan di sini dia teknik arsir, ya. Teknik arsir nantinya yang akan kita buat praktek. Nah, kira-kira di sini ada pertanyaan? Pas? Sudah paham kira-kira? Paham, Bisa? Pak. Oke, terima kasih dengan itu, ya. Baik, jadi di dalam pelajaran kita ini sampai di sini dulu. Apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Ada? Itu Pas? Ya, Pak. Ya. aku, Pak. Ya, ya, Le. Teknik transparan dengan akuarel itu tak, Pak, kayak mana, Pak? Oh iya, teknik transparan dan teknik akuarel itu sebenarnya hampir sama, ya. Hanya bedanya ini kalau kita masukkan perbandingan air, kalau cat di sini 1, ini airnya harus 3 atau bisa saja 4. Berarti lebih encer dia. Yang penting air itu ada warnanya, kurang lebih begitu, ya. Sedangkan teknik akuarel bisa saja di sini 1 cat, air bisa saja hanya 2. Yang jelas ini transparan itu lebih cair dia, lebih encer dia catnya daripada teknik akuarel, ya. Bisa ya, Alex, ya? Bisa, Pak. Oke. Ada lagi? Suprio ada? Enggak, Pak. Rosmedi ada? Ada yang mau tanyakan? Pas, Pak. Karena yang Pas, Bapak ya. terangkan tadi udah saya pahami, Pak. Oke, berarti dari sini bisa dapat simpulkan bahwasanya berarti dari atas kita
bercerita sampai ke bawah, tentunya di situ kita bercerita mengenai apa sih sebenarnya di dalam karya dua dimensi itu, apa-apa aja yang membentuknya, kok bisa menarik ya, apa-apa saja prinsipnya, kurang lebih seperti itu dia. Oke? Bisa ya? Bisa Pak. Baik. Nah, selanjutnya pembelajaran kita di sini sampai di sini dulu. Nanti Bapak buat penugasan ya. Tapi di rumah ya, nggak usah dikerjakan di sini karena nanti bisa saja menjadi pengganggu pelajaran yang lain. Nanti dikirim hasilnya dikirimkan di Google Classroom ya, di Google Classroom, dan nilai dan pemberitahuan yang lain akan Bapak kirimkan melalui grup WA kelas kita ya. Jangan lupa ya mengerjakan ya anak-anak. Ya, Pak. Ya Pak. Oke, baik. Jadi sampai sekian. Untuk minggu depan kita akan lebih membahas di bagian tadi yang Bapak katakan tadi, di bagian alat untuk menggambar, ya. Kemudian teknik, apa tekniknya? Teknik arsir atau teknik dusel, itu untuk minggu depan yang akan lebih kita dalami ya. Nah, baik. Sampai di sini tadi kita sudah membuka dengan doa yang baik. Sekiranya ditutup juga dengan doa yang baik pula, ditutup oleh sekretaris. Silakan Kak Rosmedi, ditutup pelajaran kita dengan doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita tutup pembelajaran kita, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk semua. Sampai jumpa minggu depan. See you. Ya Pak, terima Ya, kasih Pak. Pak. Terima kasih, Bye. Pak. Oke. Recording stopped. Oke. Oke, thank you ya semua ya. Thank you ya. Selamat Oke bekerja bang, kita kembali. apa ya? Leave lah kita ya, udah capek semua. Oke, nggak ada tugas kan untuk besok kan? Ada yang Nggak harus ada, Bang. diupload hari ini. Ada yang harus diupload. Gak ada bang. Hah? Oke, ya, makasih semua ya. Gak ada bang. Gak ada. Besok masuk apa? Belum tahu bang. Besok. Dikabari, bang. Tujuh apa besok? Oke lah, istirahat lah kita ya kalau gitu ya. Oke. Oke.